Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuni. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah juga sehat. Bagaimana dengan aktivitas di sekolah Ibu? Ya, sudah mulai kembali normal ya, Bu. Setelah kemarin hampir Iya, 1 bulan ada acara ya, biasalah untuk memperingati HUT RI yang ke-78. Kalau sekarang, Alhamdulillah pembelajaran sudah mulai normal. iya Ibu. Kemarin tuh sempat Ibu Yuni WA saya ya, katanya ada yang mau diomongin. Kira-kira kita kan coaching hari ini Bu ya. Kira-kira apa yang mau diomongin Bu Ya, hari ini ya? begini. Ya, begini Bu Hermin. Mulai awal tahun pembelajaran kemarin ya pertengahan Juli itu saya memperhatikan bahwa motivasi belajar siswa itu tidak stabil, Bu. Artinya mungkin masih terbawa masa liburan ya atau gimana sehingga pengumpulan tugas pun tidak sesuai dengan target. Kira-kira hanya sekitar 70% ya yang sesuai dengan target waktu yang telah kita sepakati. Motivasi yang menurun atau motivasi yang tidak stabil ini, Bu, kalau saya perhatikan nantinya akan berakibat kepada hasil belajar siswa itu sendiri, Bu. Sehingga masalah ini menjadi masalah tersendiri bagi saya dan saya masalah ini harus ada penyelesaiannya menurut saya, Bu. Begitu, Iya, Bu Hermin, permasalahan yang saya hadapi. iya Ibu. Karena percakapan kita ini singkat ya Bu ya. Karena kita Ya, harus segera masuk ke kelas. Kira-kira apa yang diharapkan dari Ibu Yuni dari percakapan kita saat ini? dari percakapan kali ini saya berharap bahwa saya ada solusi untuk permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu Hermin. Iya. Tadi Ibu Yuni menyampaikan kalau situasi siswa saat ini yang sedang dialami Ibu Yuni, yakni menurunnya ya Bu ya, menurunnya motivasi siswanya Ibu Yuni ya Bu ya. Iya, Jelas pastinya kita sebagai guru itu tahu segala hal yang terjadi pada siswa kita, baik kesulitan belajar dan motivasinya. Kira-kira menurut Ibu Yuni sendiri, apa mungkin yang menyebabkan motivasi siswa itu menurun, tidak seperti biasanya? iya. Kalau menurut saya banyak faktor ya Bu ya mungkin yang dihadapi siswa sehingga mereka itu kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Kalau menurut saya yang pertama adalah mungkin masih terbawa masa liburan. Ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin metode pembelajaran saya yang kurang variatif, Bu. Artinya di sini mungkin ya saya kurang melibatkan siswa sehingga pembelajaran saya ini masih belum berpihak pada siswa, Bu. Jadi masih monoton, masih saya yang kesannya itu yang menjadi penguasa pembelajaran. Jadi bentuk pembelajaran itu seperti senternya itu dari saya, Bu. Jadi mungkin anak-anak itu bosan sehingga kalau sudah perasaannya bosan, motivasi belajarnya menurun, Bu. Begitu kira-kira menurut saya, Bu Hermin. Iya, jadi yang saya tangkap tadi itu bahwa menurunnya motivasi siswanya Ibu Yuni itu satu karena mungkin masih terpengaruh dengan liburan Bu ya. Yang kedua, Iya benar, metode mengajarnya Ibu Yuni yang terkesan iya, masih monoton di mana Bu Yuni kurang melibatkan siswa Ibu ya. iya Heeh. benar. Kalau seperti itu nih pastinya Ibu sudah punya langkah sendiri tuh bagaimana untuk meminimalisir artinya itu faktor-faktor yang mengakibatkan menurunnya motivasi siswa tadi itu, Bu. Kalau menurut saya harus lebih melibatkan siswa, Bu, dalam Iya, pembelajaran. betul. Artinya dengan melibatkan siswa,
nanti siswa itu akan aktif dalam pembelajaran. Dan dari keaktifan siswa itu akan memancing daya analisis siswa terhadap suatu permasalahan yang biasa kita angkat dalam pembelajaran. Dengan Hmm, begitu nantinya siswa tersebut akan merasa ya seperti apa ya, diajak, dihargai, diikut sertakan iya, dalam pembelajaran, ikut berperanlah dalam betul, pembelajaran. betul. Iya, begitu Bu Iya, Hermin. betul sekali yang disampaikan Ibu tadi itu. Memang seharusnya begitu ya, Bu, ya? Jadi Iya, yang benar Bu. untuk, agar motivasi siswa kita itu meningkat, memang banyak hal yang kita perlu lakukan sebagai guru. Kalau Iya, sudah benar. Ibu Yuni menyampaikan seperti tadi, ini kan kita bisa menangkap ya motivasi siswa itu akan nampak gitu. Iya, Kira-kira Ibu benar. Yuni ya, motivasi ciri-ciri apa saja Bu yang sekiranya itu kita bisa lihat motivasi siswa itu sudah mulai meningkat itu Bu? Apa ciri-ciri siswa yang memiliki motivasi itu menurut Ibu Yuni? Ciri-ciri siswa tersebut kalau menurut saya yang pertama adalah ada perasaan gembira ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah dia akan berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah untuk secara normatif, maka hasil belajar yang didapatkan siswa itu ada peningkatan, Bu, dari Oh, biasanya. Jadi iya, ada secara normatif dan non normatifnya bisa kelihatan pada siswa itu, Bu. iya. Begitu, Bu Hermin. Baik, selain motivasi yang bisa Ibu ini lakukan untuk meningkatkan siswa di proses pembelajaran, kira-kira ada lagi enggak, Bu, di luar pembelajaran? Mungkin Ibu Yuni punya langkah mungkin di luar jam mengajar, memotivasi siswa itu, Bu? Kalau rencana saya adalah yang pertama adalah saya akan melakukan pemetaan terhadap siswa. Yang saya gunakan adalah kesiapan belajar siswa dan gaya belajar. Dari situ nanti akan saya kelompokkan siswa-siswa dengan berbagai kategori gaya pembelajaran mereka. Di situ saya akan menyusun modul ajar yang berdiferensiasi sesuai dengan kondisi siswa, mulai dari konten, proses, ataupun produk yang nantinya akan mereka kumpulkan, Bu. Sehingga dengan demikian lebih sesuai pada kondisi siswa yang sebenarnya dan hasil yang kita targetkan sebagai pengajar akan lebih tercapai dengan optimal, Bu Hermi. Ah, Begitu, Bu Hermi. iya, jadi rencana Ibu Yuni untuk kedepannya itu yang pertama tadi pemetaan Bu ya. Ibu Yuni akan melakukan Mhm. pemetaan, baik itu berdasarkan Mhm. kesiapan belajarnya, minat atau minat siswa ya Bu ya. Kemudian Ibu Iya Yuni benar, Bu. juga akan melakukan strategi berdiferensiasi dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Iya Kalau benar. sudah Ibu Yuni punya rencana begitu, terus tadi Ibu Yuni sudah tahu gitu ya. Nih, kalau itu di skala 10 ya, saat ini nih Bu Yuni ada di skala keberapa, Bu? Kalau masih belum ada perencanaan tadi, masih skala 4. Mmm, Tapi nantinya kalau saya sudah menyusun perencanaan yang matang sehingga pelaksanaannya nanti saya berharap bahwa saya ada di posisi 7 sampai dengan 8, Bu. Karena kalau untuk 10 itu bagi saya sangat sulit sekali ya, Bu. Jadi ya sudahlah, harapan saya adalah target saya adalah ketika semua rencana saya actionkan itu saya berharap ada pada posisi 7 dan 8, Bu. kenapa? Begitu, Bu Herman. Iya, iya baik. Oh, bagus sekali. Untuk menuju, skala atau nilai rentan 7 8 itu Bu, kira-kira Bu, kegiatan action apa yang akan Ibu Yuni yang memungkinkan paling dekat ini akan Ibu Yuni lakukan itu, Bu? Paling dekat action yang perlu saya lakukan adalah kalau rencana pembelajaran sudah kita buat, saya akan segera membuat aksi nyata dari perencanaan pembelajaran tersebut dengan menyisipkan kompetensi sosial emosional anak di situ sehingga saya bisa bisa lebih memberikan motivasi kepada anak. Kemudian saya juga mungkin di saat anak tingkat konsentrasinya sudah mulai menurun, saya akan mempergunakan teknik stop ya dengan ya membawa anak ke alam yang gimana-gimana gitu sehingga kan lebih seru dalam pembelajaran dan anak lebih lebih
apa ya, lebih meyakini, oh seperti ini. Jadi anak itu saya bawa, jadi biar ada keakraban juga antara siswa dengan saya selaku pengajarnya di kelas, Bu. Demikian Bu Hermi. Iya, jadi Bu Yuni akan segera melakukan aksi nyata, Bu, ya, dengan Iya, tadi Bu. itu mengintegrasikan apa, berdiferensiasi, kemudian sosial emosionalnya KSE. murid ya, Bu, ya, KSE ya, Bu, Iya ya? benar, iya Oke. benar. Iya, Ibu Yuni, karena ini mau jam mengajar lagi, mau masuk ya, karena Iya sudah Bu, habis waktu waktu obrolan kita. Kira-kira ini apa iya yang sudah memang. didapatkan Ibu Yuni dari percakapan kita saat ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kali ini adalah saya mendapatkan penguatan dari Bu Hermin tentang rencana yang akan saya lakukan dari permasalahan yang ada. Di sini saya tuh lebih lebih bersemangat karena Bu Hermin tadi sudah memberikan penguatan sehingga lebih semangat untuk melakukan aksi nyata sebagai solusi dari permasalahan yang ada, Bu. Demikian, Bu Oke, Hermin. luar biasa. Tetap semangat Ibu Yuni, tetap Nah, semangat. Iya, semoga kita tetap selalu sehat ya Bu ya, amin. bisa membawa anak kita itu bahagia, selamat, dan sukses ya Bu ya. Sampai Insya ketemu Ibu Allah. pada ruang virtual berikutnya. Saya Baik, akan Ibu. menunggu Ibu Yuni. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.